Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah dasar pemrograman. Soal yang kedua, di mana buatlah program untuk menampilkan menu dan melakukan proses sebagai berikut, di mana menunya itu ada menghitung volume kubus, kedua menghitung luas lingkaran, ketiga menghitung volume silinder. Nah, di mana nanti inputnya akan memilih apakah nomor 1, 2, atau 3. Jika pilihan 1, maka inputnya akan dari keyboardnya panjang sisi kubus, output volume kubus, di mana volume kubus sendiri rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Jika pilihan kedua, maka input panjang jari-jari lingkaran, outputnya luas lingkaran. Luas lingkaran sendiri rumusnya 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Jika pilihan ketiga, maka input panjang jari-jari lingkaran dan tinggi silinder. Outputnya ini volume silinder. Volume silinder ini rumusnya 3,14 kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Nah, yang terakhir, jika pilihan selain 1, 2, 3, maka akan menampilkan output tampilkan kesalahan atau pesan kesalahan. Langsung saja, di sini sudah membuat programnya. Yang pertama, hal yang paling utama ini saya akan mendefinisikan variabel pi. Jadi kenapa disimpan di sini? Karena nanti akan ketika dipanggil, contohnya nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Nah, di sini untuk mendefinisikan variabel pi saja, yakni variabel pi ini 3,14 nilainya. Nah, di sini tipe data yang digunakan integer dan float. Kenapa float lagi? Karena di sini ada variabel yang nilainya desimal, jadi menggunakan float. Langsung saja, di sini ada menampilkan menu. Yang pertama menghitung volume kubus, kedua menghitung luas lingkaran, ketiga menghitung volume silinder. Lalu masukkan pilihan Anda, apa yang nanti di input akan dipilih, misalkan 1, 2, atau 3, lalu di scan F. %i karena di ini merupakan simbol dari tipe data integer, lalu memanggil menu. Di sini saya menggunakan switch case karena lebih mudah untuk dieksekusi atau membuat programnya. Nah, case pertama ini printf, masukkan sisi. Ketika kita pilih case 1, yakni menghitung volume kubus, nantinya akan printf atau menampilkan masukkan sisi, lalu scan f, %f, memanggil sisi, hasilnya volume kubus tadi, rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Nah, nanti akan ditampilkan volume kubus %0,1 f. Di sini untuk mengambil satu angka di belakang koma saja. Ini backslash n ini untuk memberikan baris baru, lalu variabel hasil. Nah, berikutnya sama seperti yang di atas, hanya bedanya di luas lingkaran, lalu rumusnya, dan masukkan R atau jari-jari. Di sini masukkan T atau tinggi. Hasilnya pi jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Lalu di sini default printf, jika menunya tidak dipilih dari yang sudah ditentukan 1, 2, atau 3, misalkan 4, maka hasil outputnya akan menampilkan menu yang Anda pilih salah. Langsung saja kita run. Misalkan di sini untuk menghitung volume kubus, yang pertama masukkan pilihan Anda 1, masukkan sisi 4. Nah, ini sisi kali sisi kali sisi. Untuk volume kubus 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64. Lanjut untuk menu kedua, luas lingkaran, di sini jari-jarinya 6, maka luas lingkarannya 113. Karena tadi yang sudah dijelaskan, di sini sudah didefinisikan variabel pi itu 3,14 nilainya. Nah, ketika dipanggil pi-nya tersebut sudah tertera nilai dari pi tersebut 3,14. Untuk membuktikan 3,14 dikali 6
dikali 6, hasilnya 113,04. Nah, di sini hanya mengambil satu angka di belakang koma saja, jadi hasilnya 113,0. Lanjut untuk perintah ketiga atau menu ketiga, di sini tulis 3 untuk menghitung volume silinder. Nah, jari-jarinya 5, tingginya 7, hasilnya 549,5. Nah, di sini yang tadi itu volume silinder, rumusnya pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Nah, pi di sini sudah dijelaskan tadi, sudah didefinisikan variabel pi itu 3,14 dikali jari-jarinya 5 kali jari-jarinya 5 dan dikali tingginya 7. Untuk pembuktian 3,14 dikali 5 dikali 5 dikali 7, hasilnya 549,5. Nah, di sini sudah terbukti dan sudah programnya sudah jalan. Mungkin cukup sekian dari saya untuk soal yang diberikan oleh dosen. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.